Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi di kelas informatika. Hari ini kita akan bahas jawaban dari pekerjaan rumah kamu ya. Pekerjaan rumah kamu itu kan harus membuat si robotnya bekerja eh, menyelesaikan persoalan yang lumayan rumit ya. Lumayan rumit kalau kamu nanti tidak memakai subprogram akan akan jadi panjang sekali programnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya mulai memakai subprogram. Ya, silakan selama penjelasan ini kamu juga boleh ikut mencoba pakai VRFX.com itu ya, VRFX Robot. Oke, baik kita buka sekarang ya. Baik, kita lihat dulu soalnya ya. Dari status yang saya terima ada 4 orang ya yang nggak kerjain. Yang apa ya nanti resiko tanggung sendiri kalau saya sih ngomong itu. Nah, saya kasih lihat dulu. Soalnya ada 3 ya. Bikin lingkaran. Sederhana sebetulnya, bikin lingkaran tapi makin lama makin besar atau dari besar makin lama makin kecil ya. Lalu soal kedua, ini saya sebut soal bikin sate. Ya, ini soal bikin sate. Ya, kan ini kalau sate itu kan ditusuk, ini ada daging-dagingnya 3 ya. Soal ketiga, nah ini bikin lingkaran, bikin segitiga, tapi ujungnya ditutup dengan lingkaran ya. Ini lumayan membuat kamu harus berpikir, ini gimana cara bikinnya ya. Nah, kita mulai dari soal pertama dulu ya, membuat lingkaran. Oke, ini Vex Code VR ya. Sebetulnya rumus membuat lingkaran itu sudah berulang-ulang saya kasih ya. Ya, nggak apa-apa kita mulai dari 0. Ya, seperti biasa, saya akan mulai dengan komen dulu. Ya, di sini saya akan menuliskan permasalahannya 6 lingkaran. Tapi kalau kamu harus menuliskan nama kelas dan absen. Ya, rumus lingkaran itu apa? Berarti dari yang sudah-sudah, ya, yang sudah-sudah, ya, berarti pennya ke bawahin, lalu mengulang, misalnya 18 kali, terus robotnya jalan sedikit, misalnya jalan 20 mili saja, lalu belok sedikit. Nah, berapa derajat beloknya? Nah, si robot itu kan harus berputar 360 derajat. Ya, dan ini ada pengulangan 18 kali. Ya, kamu bisa pakai kalkulator atau bikin aja si komputernya menghitung. Nah, ini ada yang namanya operator. Ya, kita tinggal masukkan 360 dibagi 18. Nah, selesai. Apakah ini selesai jadi lingkaran? Kita bisa coba. Ya, kita bisa coba. Nah, jadi ya lingkaran kecil ya. Lalu, apakah kalau sekarang kita ganti misalnya ini 20 jadi 80? Apakah menyelesaikan masalah? Tuh, jadi lingkaran yang lebih besar. Tapi problemnya si titik pusatnya nggak sama tiap lingkaran ini ya. 2 lingkaran ini titik pusatnya nggak sama dan ini menjadi masalah karena di dalam soal titik pusatnya harus di tengah, dan ini tidak di tengah, tidak berangkat dari titik yang sama. Nah, berarti kita harus berubah sedikit si programnya. Si robot harus dari titik pusat bergeser dulu ke tepi lingkaran. Nah, untuk bergeser ke tepi lingkaran, kita bisa masukkan sekarang. Misalnya masukkan tepi lingkarannya misalnya 200 ya. 200. Oke, berarti dia bergeser 200. Nah, sekarang yang jadi masalah, majunya berapa dari 2?
Kan ini 200, ini majunya berapa? Nah, di sini kamu harus menghitung lagi. Ya. Lingkaran dengan rusuk 200, ya, dengan rusuk 200, berarti kan ini ada, kamu bisa menemukan keliling. Keliling ini harus dibagi 18. Ya, hati-hati, bukan 200 bagi 18 ya, udah jalan di situ. Kamu harus hitung dulu kelilingnya. Ya, maka untuk memudahkan kita bikin dulu satu variabel namanya keliling. Lalu kelilingnya gimana? Kita hitung. Kalau keliling lingkaran itu adalah pi dikali 2 rusuk. Ya, pi dikali 2 rusuk. Nah, kita masukkan rumusnya. Ini tambah, salah, bukan tambah. Pi, ya, pi itu kan perkalian. Nah, ini kali. Pi itu berapa? Kita tanya Google. Kita masukkan aja ke Google, pi, enter. Nah, nanti keluar angkanya. 3,14159 berapa ya? Ini segini banyaknya kita copy saja. Copy, paste. Kali 2 rusuk, ya, 2 rusuk. Nah, ini rusuknya 200. Kita masukkan lagi satu operasi di sini. 2 kali 200. Nah, 80 ini kita ganti dengan keliling dibagi 18. Oh iya, saya lupa. Harusnya masukkan dulu ini. Ya, keliling dibagi 18. Ya. Sampai sini. Saya sebelum lanjut. Ngerti nggak apa yang saya buat di sini? Bisa dijawab, tolong dijawab. Saya nggak bisa lihat muka kamu nih. Saya lagi share screen masalahnya. Halo, tolong dijawab. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Baik, kita tes ya robotnya ya. Nah, dia jalan dulu kan? Salah. Ada satu langkah lupa. Dia berjalan ke tepi. Jangan lupa dibelokkan 90 derajat. Ya. Jalan, belok 90, baru bikin garis. Nah. Dah. Nah, si robot ini belum kembali ke titik pusat. Gimana caranya kembali ke titik pusat? Nah, kamu lihat. Langkah yang membuat si robot itu ke tepi lingkaran yaitu drive forward dan turn right. Nah, kita masukkan lagi lawannya, yaitu belok dulu, turn left dulu, 90 derajat, lalu drive reverse 200. Ya, nah, jadi nanti si robot itu sudah bisa kembali ke titik pusat lingkaran ya. Ini 200 sudah, dia kembali. Oh, garisnya lupa, nggak dicabut. Dicabut ya garisnya ya. Jadi sekali lagi, yang namanya coding itu pasti ada, udah jalanin, ini salah. Ini salah ya. Nah, sebelum kembali ke titik pusat, cabut dulu. Ya, dan kamu bisa perhatikan sekarang ya, bahwa si robot itu kayaknya masih miring sedikit ya, nggak berada di titik pusat. Ini gimana caranya supaya ada di titik pusat? Nah, sebetulnya ada caranya, tapi untuk sementara saya hanya kasih tahu ini dulu ya. Gimana caranya supaya di titik pusat kamu repeatnya bikin aja lebih tinggi. Ya, misalnya ini 18, kita masukkan 36 aja. Ya. Jadi kan dia majunya lebih sedikit lagi, beloknya lebih sedikit lagi ya. Ya. Sementara saya kasih solusinya seperti itu. Tapi sebetulnya bukan itu solusi yang tepat. Tapi kalau saya mau bahas itu bisa makan waktu.
Ya, supaya ngebut si robotnya saya suruh cepat ya. Saya suruh gerak lebih cepat ya sekarang. Drive velocity 100. Dan velocity juga saya naikin 100 ya. Oke. Ya, kita lihat. 100. Nah, 200 ya. Ini 36 ya. Nah, kalau 36 pasti lebih lambat. Tergantung kecepatan komputer kamu ya. Kalau komputer kamu cukup cepat, ini pasti selesainya lebih cepat ya. Nah, udah ya, kembali ke titik pusat. Nah, ini berarti kita tinggal bikin lingkaran berikutnya. Bisa kita bikin lingkaran kedua 100. Yang lebih kecil. Kita tinggal ketik aja angka 100 kan. Diulang kan. Masuk lagi. Nah. Ya. Kamu lihat dari coding yang ini. Berarti ini angka-angka yang rusuknya sama semua kan? Ini kita bisa wakilkan. Sekali lagi ini kita bisa wakilkan. Kenapa nggak kita bikin aja satu variabel namanya rusuk? Nah, rusuk ini kita set di awal. Komputer kita kasih tahu rusuknya misalnya sekarang 50. Nah, kita ganti semua yang menjadi rusuk. Nah, ini kan forward masukkan, lalu ini keliling hitung kan ini pakai rusuk juga, lalu sesudah dia jalan dia harus kembali ke pusat, ini juga rusuk. Nah, sekarang kita masukkan ke angka 50 ya. Kita play lagi. Nah. Kamu lihat sendiri si robot sudah membuat 3 lingkaran. Ya. Dengan kata lain, ini berarti kan kita tinggal ganti kata-kata, tinggal ganti rusuk-rusuk ini kan, berapa. Jadi untuk menyelesaikan masalah. Nah, tapi program ini kan nggak otomatis gitu. Misalnya gitu start, berarti dia langsung bikin dari kecil sampai besar atau dari besar sampai kecil. Harusnya bisa otomatis. Nah, kalau udah bikin ngomong otomatis, berarti ini kan program yang sepanjang ini tinggal diduplikat 6 kali misalnya. Tapi kalau kamu pakai main duplikat, ini berarti nanti codingnya akan tambah panjang. Nah, di sini peran MyBlock ini sangat berpengaruh, ya. Jadi kita kayak ngajarin ke komputer. Nah, ya, kita ngomong, bikin lingkaran, ya. Jadi kita ngajarin ke komputer, saya bikin satu blok namanya bikin lingkaran. Nah, nanti si komputer akan nanya, bikin lingkaran teh kayak gimana? Ya, bikin lingkaran itu kayak gimana? Ya, masih kosong kan? Komputer belum tahu bikin lingkaran itu kayak apa sih? Nah, kita kasih tahu, kalau bikin lingkaran, kamu harus bikin seperti ini. Sorry, bukan ini. Kamu bikin seperti ini. Ya, gitu. Nah, jadi kalau dengan cara ini lebih gampang dilihat. Saya kasih contoh ya. Saya riset lagi. Jadi kita set rusuk 50, lalu bikin lingkaran. Lalu kita bikin lagi kedua. Yang kedua adalah 100 misalnya. Suruh si komputer bikin lagi lingkaran. Lalu yang ketiga bikin lagi 150. Lalu rusuknya 150, lalu bikin lingkaran. Nah, jadi dengan ini kita itu bisa menghemat baris program. Juga kita bisa mewakilkan ke satu blok yang baru. Ya, jadi kita ngajarin ke komputer bikin lingkaran. Nanti dia kan nanya, sekali lagi kan, nanti dia nanya kan, bikin lingkaran kayak gimana gitu. Ya, nah kamu jelasin, bikin lingkaran itu kayak gini nih. Kita ajarin komputer, bikin lingkaran itu kayak gini. Ya, oke, kita akan demokan ya.
Repeatnya saya akan turunin lagi ke 18 supaya cepat ya. Coba ini pasti si lingkarannya akan miring ya. Pertama 50. Lalu yang kedua 150, 100 kan. Nah, jadi kan nah, berarti kan ini baris tinggal ditambah lagi. Tapi sekarang saya mau ajarin lagi satu hal. Kita bikin si komputernya lebih pintar lagi dari sekarang ya. Nah, kita bikin satu perintahnya seperti ini. Ya. Buat lingkaran dengan rusuk. Nah, dengan rusuk sekian. Rusuknya R. Jadi kita bisa kasih tahu ke komputer, kita bisa sekaligus ngomong ke komputer, komputer tolong bikin lingkaran dengan rusuk sekian ya. Nah, jadi kita tambahin satu angka di sini. Nanti komputer akan nanya, balik lagi ya, komputer akan nanya, memang ini gimana bikin perintahnya? Nah, kamu lihat, kamu perhatikan, ini perintahnya mirip, ya, perintahnya mirip. Tapi rusuk ini kita cabut semua. Ya, rusuk ini kita cabut semua. Kita ganti dengan R. Ya. Mirip kan? Kita ganti dengan R. Lalu yang membedakan apa? Nah, ini nih. Ya. Jadi kita tidak perlu ngeset rusuk lagi seperti ini, tapi kita tinggal ganti dengan perintah bikin lingkaran. Oke, kita lanjut ya dari sini. Misalnya 200, lalu bikin lagi lingkaran 250, lalu bikin lagi lingkaran dengan 300. Nah, ini. Jadi saya geser ya ini ke sini ya, supaya kamu bisa lihat ya. Sini. Ini yang nggak kepake saya geser dulu ke sini. Nah, kamu lihat. Ya, jadi si komputer itu akan nurut ngasih tahu, kita ngasih tahu komputer bikin lingkaran dengan rusuk R. Nah, R-nya diisi dengan angka 200, 250, 300. Nanti dia ngurut 200, 200, 200, 200. Selesai, dia ngulang lagi 250 semua. Selesai 300 ya. Nah, seperti apa hasilnya? Ini 200 ya. Kita tunggu nih. Ada pertanyaan? Sampai sini? Mengerti nggak? Apa yang saya jelasin? Ngerti, Pak. Oke ya? Kalau ngerti bagus ya. Jadi ini kita ngasih tahu komputer, ngajarin bikin perintah. Jadi kayak kita kasih tahu lebih pintar lagi ya. Nah, kita reset lagi nih sekarang. Berarti kan ini kan ceritanya tinggal bikin seperti ini ya. Sorry, dari angka 50, 100 sampai 150. Baik ya. Tapi kamu lihat, ini kayak ada pengulangan. Bisa nggak pakai repeat? Bisa pakai repeat. Gimana caranya? Ya, kita cabut dulu ya. Pakai repeat. Ya, repeatnya berapa? 6 kali. Nah, jadi cukup satu perintah. Ya. Tapi ada yang membedakan. Angka ini harus berubah kan? Ya,
50, 100, 150. Nah, pakai apa berubahnya? Mau nggak mau pakai variabel. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Si rusuknya kita balikin. Misal angka pertama adalah 60 ya, sekarang ya. Kita pakai angka beda. Nah, lalu ini rusuk. 60 kan? 60, 60. Dari sini masuk 60. Sesudah selesai, dia harus berubah. Nah, kamu lihat, ada change. Change tusuk. Misal sesudah 60, dia naik 75 misalnya ya. Jadi kan 60, 7, 135, nanti jadi 210 dan seterusnya. Ya, kamu lihat hasilnya. Ya. Ya. Jadi ini solusi nomor 1. Solusi nomor 1 ya. Jadi kamu lihat ada dua cara. Cara yang canggih dan cara yang lebih canggih. Mau difoto dulu, silakan. Lingkaran agak miring. Ya, memang betul agak miring. Karena ini ada sedikit kesalahan algoritma. Untuk menutupinya bisa dengan cara ini. Ini repeatnya dinaikin semua, misalnya jadi 100, pasti tengah gerak. Tapi tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Ada caranya sebetulnya, tapi saya nggak akan bahas di sini ya. Ya, nanti aja lain kali kalau ada waktu. Oke, udah foto. Yang mau nyatet sudah di screenshot. Hello. Udah nih? Udah, Pak. Udah ya? Saya akan lanjut ke nomor 2 ya, dari sini. Ya. Oke ya, lanjut ya, nomor 2 ya. Nomor 2. Bikin sate. Ya, bikin sate. Oke. Saya mau bikin sate, tapi ini rumus lingkaran masih saya pakai ya di sini ya. Oke ya, yang tadi rumus yang sebelah kanan nggak saya pakai yang langsung canggih. Berarti kalau bikin sate itu kan, kalau lihat ya, kalau kamu lihat soal garis lingkaran, garis lingkaran, garis lingkaran, garis ya. Nah, berarti kita bisa apa istilahnya? Bikin garis lingkaran, garis lingkaran. Nah, sate. Kita kayak ngasih tahu ke komputer, bikin garis. Bikin garis. Ya, bikin garis. Bikin garis itu kayak apa? Coba. Biasa kan? Komputer itu harus diajarin tiap kali. Bikin garis. Bikin garis itu gimana? Bikin garis itu, kamu taruh penahnya ke bawah, kamu maju sedikit, lalu kamu cabut penanya. Jadi kayaknya gampang ya, tinggal bikin garis lingkaran, garis lingkaran. Ya dicoba dulu aja, apa? Bikin garis, bikin lingkaran dengan diameter, rusuk dengan rusuk, 200. Nah,
kita tes. Kita tes ya. Garis, lingkaran. Loh, harusnya lingkarannya lebih maju ke atas. Nah, sekarang ya. Berarti ini kan kurang tepat. Kita tahu ya rusuknya 200. Berarti si robot sesudah bikin garis dia harus maju lagi 200. Ya, oke. Kalau nggak saya pendekin aja si tusuknya ya jadi 100. 100 bikin lingkaran. Nah, jadi ya, ini kayaknya bisa tinggal dibikin 3 kali kan? Apa mungkin langsung jadi nih? Coba dibikin langsung 3 kali nih. Kita masukin 3 kali. Tapi kayaknya ini si dagingnya terlalu tebal. Kita masukin 150 aja deh. Nah, karena rusuknya 150, jadi jangan lupa ini kita geser si robotnya juga 150. Apakah langsung jadi? Tinggal dibikin 3 kali seperti ini. Nah, ternyata si tusuknya ada di dalam lingkaran. Berarti sesudah gambar lingkaran, si robotnya harus keluar dulu dari lingkaran ya, logikanya. Nah, ini tinggal kita tambah lagi sekarang. Robot kalau udah keluar, udah bikin lingkaran, keluar dulu. Nah, keluar berapa jauh? Sejauh rusuk. Oke, kita tes lagi. Ya. Nah, jadi ya. Tapi kelihatannya ini si robotnya sesudah bikin buah daging yang kedua bakal nabrak nih ke atas nih. Nah, ini harus diperbaiki lagi. Celer. Jatuh ya. Oke. Kita perbaiki ya. Robot sebelum bikin sate kamu mundur dulu ya. Mundur misalnya 700. Sini. Ya. Lalu ya udah. Ini juga ini dua ini saya ganti ya. Saya ganti ya. Kita pakai nama lucu. Di Betulnya apa sih? Pecut itu ini nih, kita ajarin ke komputer. Di pecut itu apa ini supaya kamu geraknya lebih cepat. Oh ya, sengaja. Gak apa-apa pakai nama-nama lucu. Ya. Di pecut. Oke, kita lihat. Kita lihat lagi ya. Reset, start. Mundur 700. Bikin lingkaran. Kurang tusuk satu. Ya udah, tambahin lagi. Bikin garis. Dan kalau kita lihat soalnya, sesudah bikin garis, si robotnya kembali ke tengah. Berarti kita tinggal tambahkan satu perintah lagi, yaitu reverse. Reverse-nya berapa? Ya nanti harus diukur ya. Sebetulnya bisa dihitung sih berapanya. Tapi saya akan pakai perkiraan saja. Dimundurin
ya 100, 150, 100, 250, 300, 500, 800 tambah 300 ya, mundurin 800 deh. Kayaknya bener. Ya, selesai. Ini solusi nomor 2. Solusi nomor 2. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ngerti nggak? Halo? Ya, kamu perhatikan perintahnya sedikit. Perintahnya sedikit. Tapi perintah sedikit ini berarti kita itu harus ngajarin komputer. Ya. Perintahnya sedikit tapi kita harus ngajarin komputer. Jadi kita kasih tahu komputer ini kalau bikin garis artinya apa, dipecut artinya apa, buat lingkaran dengan tusuk artinya apa. Nah, kita harus kasih tahu komputer itu cukup banyak. Ah, pas setengah. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya udah, foto dulu. Nih, yang mau foto silakan. Ini solusi nomor 2. Sudah foto? Halo? Udah, Pak. Nggak ada yang nanya? Bener nih. Lanjut, nomor 3. Halo? Udah nih, saya lanjut nih. Nggak ada yang jawab nih. Ini saya putus nggak sih? Halo? Iya, Pak. 3 ya? Oke, lanjut ya. Nomor 3. Bikin segitiga. Tapi ujungnya ada lingkaran. Oke. Baik. Dari rumus ini ya udah, garisnya saya hapus dulu. Ya, ini saya hapus dulu utamanya, ini saya hapus. Ya, jadi tinggal lingkaran masih saya pakai ya. Dipecut juga masih saya pakai. Ini supaya si robotnya cepat geraknya. Oke. Sekarang kita bikin segitiga plus lingkaran. Nah, supaya gampang kita bikin segitiga dulu deh. Rumus bikin segitiga itu berarti kan ulang 3 kali. Misalnya maju, si robotnya maju misalnya 300 mili. Lalu beloknya berapa derajat? 60, Pak. 60 sih. 60, Pak. 60. Tuh, 60 nggak jadi segitiga ya. $120, Pak. 120 ya. Oke. Ya, 120. Nah, robot segitiganya seperti ini. Kita harus bikin segitiganya lebih tidur lagi ya. Berarti harus dibelokkan dulu. Ya, harus dibelokkan. Beloknya berapa derajat? Nah, di sini ya. Dan jadi sebelum mulai kita belokkan si robot 30 derajat misalnya.
Oke ya. Segitiganya udah jadi. Sekarang kita tinggal tambahkan si ini ya, si lingkarannya. Ya, nah. Jadi kalau kita lihat sebelum mulai membuat garis, dia bikin lingkaran dulu. Nah, kita tambahkan. Buat lingkaran. Katakanlah tusuknya 100. Sudah buat lingkaran 100, berarti robotnya harus digeser keluar. Ya, keluar dari rusuk 100. Ini perintah ini bisa aja kita taruh di define bikin lingkaran kalau mau, ya. Tapi kalau enggak ya sudah. Nah, apakah jadi dengan seperti ini? Kita lihat. Jadi ya ternyata sesudah sebelum bikin lingkaran si robot juga harus jalan lagi sedikit. Nah ya tuh, maka kurang satu perintah, drive forward lagi. Sesudah menulis, jangan lupa maju lagi 100 ya. Ini. Data. Ada yang salah. Oh ya, betul, ada yang salah. Karena ada blok-blok yang tertukar posisinya. Ada yang bisa perbaiki? Saya tanya nih. Ada yang bisa perbaiki? Logikanya gimana nih? Halo. Dia udah bikin lingkaran, garis, benar. Tapi sebelum belok, sekali lagi sebelum belok dia harus cabut dulu si pennya. Cabut dulu pennya. Sesudah cabut pen, maju dulu sedikit. Baru belok. Nah, ya. Kadang beberapa langkah kalau salah ya hasilnya jadi nggak benar juga. Ya. Jadi ya, selesai ya. Mungkin bedanya sedikit nih. Ini robotnya, garisnya ada di tengah. Maksudnya si segitiganya ada di tengah. Tapi yang ini rada ke kanan. Gimana caranya supaya ke kiri? Ya, berarti kamu harus geser dulu ke kiri ya, si robotnya ya. Nih, jadi, salah. Belok dulu ke kiri, misalnya 90, jalan dulu 200, lalu sudah itu belok kanan lagi 90 tambah 30, berarti belok kanan 120. Nah,
seperti ini ya, diperbaiki. Lalu bisa aja ini beberapa perintah kita ajarkan ke si komputer ya. Nih, bikin garis versi yang baru. Bikin garis. Ya. Garis yang baru itu segimana? Nah, jadi kita tarik sedikit nih. Yang ini aja sedikit, ininya nggak usah. Ya, jadi ini ke sini, bikin garis, lalu belok. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kalau udah gini berarti kan codingnya lebih gampang dibaca. Ya, kita sekali lagi. Ini solusinya. Kita tes lagi. Kita tes lagi sedikit. Jadi bikin si robotnya geser dulu sedikit. Nah, baru mulai ngegambar. Oke. Ada pertanyaan? Di sini? Mau difoto, foto dulu, silakan. Ya, yang mau nanya boleh. Kenapa? Siapa nih? Halo. Siapa ini? Si Darren. Hebat. Darren, sebelah kamu ada siapa tuh? Oh, nggak sengaja kepencet kayaknya Pak. Itu ada Dede. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Ini tadi udah difoto hasilnya? Udah difoto. Kalau udah difoto baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ini benar nih nggak ada yang nanya nih. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Ferry boleh di stop rekamannya. Thank you.